Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusuma Dewi dari kelas 1 CP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan DKBM, TKPI, dan ukuran rumah tangga. Yang pertama, apa sih DKBM itu sendiri? DKBM itu sendiri itu daftar komposisi bahan makanan dimulai tahun 1964 dengan beberapa penerbit. Digabung tahun 2005 dalam bentuk DKBM. Dan di tahun 2008 berubah menjadi TKPI, yaitu Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Yaitu ada dinamakan TKPI itu nama lain dari DKBM. Intinya ada di daftar bahan makanannya dan juga ada kandungan gizi di dalamnya per 100 gram. Jadi perlu diingat bahwa yang di sini adalah 100 gram. Dan di BTKPI ada beberapa olahan makanan berbagai provinsi dan wilayah di Indonesia. Kemudian di dalam TKPI dan DKBM ada pengelompokan makanan. Jadi data itu disajikan berdasarkan jenis atau kelompok makanannya, dan di sini ada beberapa bahan tunggal dan ada beberapa bahan yang memang tidak tunggal atau beberapa campuran. Dan di sini misalkan ikan gurami dan gula ikan, dan beberapa gram dari gula ikan, dan itu ada beberapa gram dari ikan. Bedanya dengan DKBM sendiri itu apa sih? Yang pertama yaitu DKBM harus menghitung BDD. Yang kedua yaitu DKBM belum diberi kode kelompok. Yang ketiga yaitu TKPI lebih beragam dan pengelompokan lebih banyak tetapi lebih mudah. Dan di sini ada pengelompokan makanannya dan hasil olahannya seperti serealia, umbi, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, daging, unggas ikan, kerang, udang, susu, lemak, dan lainnya. Kemudian penyajian data, dan di sini kalau kita menghitung kalori itu biasanya ada makanan mentah dan ada makanan yang matang. Kalau kita menggunakan TKPI biasanya sudah menggunakan berat makanan yang matang. Makanan disajikan data komposisi zat gizi sebagai berikut. Yang pertama, makanan mentah. Makanan mentah sendiri itu dalam keadaan alami yang memerlukan pengolahan dan atau pemasakan sebelum dikonsumsi atau kita makan. Contohnya sendiri yaitu beras giling, hati sapi, bayam, kedelai, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada makanan masak atau makanan matang. Contohnya makanan yang direbus, dikukus, dibakar, digoreng, dipanggang, yang dilakukan dengan tanpa penambahan bumbu seperti garam dan rempah-rempah lainnya. Contohnya tempe, ubi jalar, telur ayam, dan dada. Makanan terolah atau masakan, yaitu contoh BDD yaitu balado telur tanpa cangkang, terus BDD ikan tanpa duri, sirip, ekor, dan kepala. Jadi memang kadarnya per 100 gram. Jadi misalkan belum 100 dibagi 1 dikalikan dengan jumlah kalorinya, protein dan karbohidrat dan mineralnya dikalikan per 100. Ada 21 zat gizi yang terdapat dalam TKPI, salah satunya energi. Untuk yang berikutnya yaitu ada ukuran rumah tangga. Ukuran rumah tangga digunakan dalam daftar bahan makanan penukar, yaitu tujuannya adalah memudahkan penggunaan bahan makanan dalam daftar karena menggunakan alat ukur yang lazim digunakan di rumah tangga. Ukuran yang digunakan selanjutnya itu ada 7 bahan golongan dan setiap golongan nilainya hampir sama.
Jadi golongannya berdasarkan zat gizinya itu disebut satu penukar. Untuk satu penukar lainnya yaitu satu sama kayak satu golongannya. Dan di sini ada golongan satu bahan makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat umumnya digunakan sebagai makanan produk. Satu satuan penukaran mengandung 40 gram karbohidrat, 4 gram protein, 175 kalori, dan golongan 2. Selanjutnya golongan 2 yaitu sumber protein hewani, umumnya digunakan sebagai lauk. Menurut kandungan lemaknya, kandungan protein hewani adalah rendah lemak. Satuan lemaknya mengandung 7 gram protein, 2 gram lemak, 50 gram kalori. Terus yang golongan keempat yaitu sayur-sayuran, merupakan sumber vitamin dan mineral. Terus yang golongan 5 yaitu ada buah-buahan dan gula, merupakan sumber vitamin dan mineral. Untuk selanjutnya ada golongan ke-6, susu dan olahannya merupakan sumber protein, lemak, vitamin, serta mineral. Sekian penjelasan dari saya, mungkin bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.